Swastiastu, selamat pagi Ara-Ara. Kita bertemu lagi dengan Ibu hari ini dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa hari ini dan teman-teman yang lain silakan berdiri. Nah, karena kita telah melakukan doa bersama, sekarang Ibu minta untuk ketua kelas silakan kembali duduk ke tempat duduknya. Dan untuk siswa yang lain, Ibu minta silakan duduk di tempat duduknya kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau ada yang tidak izin kepada Ibu karena tidak mengikuti mata pelajaran hari ini. Baik, Ibu akan panggil yang pertama itu Vina, apakah hadir? Baik, yang hadir silakan angkat tangannya agar Ibu lebih mempermudah untuk absensi. Baik, hadir. Selanjutnya Putri hadir, Krisma hadir, Cahyanti hadir, Doni hadir. Baik, ternyata hari ini kehadirannya lengkap, semuanya hadir. Ibu ucapkan terima kasih karena sangat antusias mengikuti mata pelajaran hari ini. Nah, apakah semua sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah semangat? Semangatnya masih? Ini masih pagi hari, jadi Ibu harap semangatnya masih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu memiliki sebuah pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, silakan angkat tangan. Setelah itu, setelah Ibu persilakan, silakan kalian menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Baik, sudah mengerti? Baik, sekarang pertanyaan Ibu adalah, siapakah yang mengetahui kenaikan harga bensin pada tahun 2017? Yang bisa silakan angkat tangannya. Ya, yang di belakang silakan angkat tangannya dan jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, benar, jawabannya adalah 2000. Jadi kenaikan harga bensin pada tahun 2017 adalah 2000 sehingga harga bensinnya menjadi 2500. Baik, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua adalah, nah, berapakah kenaikan harga bensin pada tahun 2019 apabila kita lihat dari harga bensin pada tahun 2017 itu seharga 2.500 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar Rp2.000. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Ayo, jangan ragu-ragu, jangan pernah takut salah. Baik, Vina silakan jawab pertanyaannya. Ya, benar, jawabannya adalah 6.500. Jadi, pada tahun 2019 harga bensinnya adalah 6.500. Nah, kira-kira dari pertanyaan tersebut ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Ayo, ada yang bisa? Yang bisa silakan jawab. Jangan pernah takut salah. Sekali lagi Ibu bilang, kalau kalian memiliki jawaban silakan angkat tangan kalian dan sebutkan jawaban kalian apa. Ya, kita hari ini akan mempelajari mengenai barisan bilangan. Lebih tepatnya adalah barisan dan deret. Itu yang akan kita pelajari untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya setelah itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu yang namanya pola bilangan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi barisan dan deret. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu barisan dan deret, dan juga barisan dan deret itu ada apa aja jenisnya. Seperti itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya nanti Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok yang dimana kita akan menggunakan sistem diskusi pada materi pembelajaran hari ini. Ibu akan membagi kalian nanti di setiap kelompoknya ada 3-5 orang. Tergantung jumlah kalian nanti akan Ibu bagi. Dan nanti masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil materi atau LKS yang akan Ibu berikan. Nah, untuk sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ingin membagi kelompok sendiri-sendiri atau Ibu yang akan membagi? Baik, karena di sini sebagian besar berkeinginan untuk membagi kelompoknya sendiri, silahkan Ibu tetapkan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Setelah itu, silahkan pilih ketua kelompok kalian. Ibu beri waktu selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Nah, sudah semuanya mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah semua memiliki dan memilih ketua kelompoknya masing-masing? Oke, kalau semuanya sudah memilih kelompoknya, sudah menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan sekilas gambaran mengenai apa yang harus kalian lakukan dengan anggota kelompok kalian. Nah, nanti di sini ketua kelompok
akan Ibu minta untuk ke depan bertemu dengan Ibu, dan Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai barisan dan deret. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, di sini nanti Ibu akan berikan lembar kerja siswa atau LKS. Di sini sudah ada materi yang akan kalian pelajari. Nanti Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu kepada ketua kelompok kalian. Kemudian setelah itu ketua kelompok kalian akan menjelaskan materi kepada anggota kelompoknya masing-masing. Sudah paham dengan instruksi yang Ibu berikan? Jika sudah paham, Ibu minta untuk ketua kelompok silakan maju ke depan bertemu dengan Ibu. Ibu akan jelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Ibu sudah menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan ketua kelompok kalian, yaitu mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Dan materinya sudah Ibu berikan kepada ketua kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian kepada ketua kelompok bisa menjelaskan materinya kepada teman kalian atau anggota kelompok kalian, dan apabila kalian tidak mengerti, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ibu akan memberikan penjelasan singkat, tidak menyeluruh mengenai sesuatu hal yang kalian diskusikan dan masih belum menemukan titik temu. Bisa dipahami? Ibu berikan waktu untuk diskusi selama 10 menit. Cukup? Nah, setelah 10 menit, Ibu akan memberikan selembar kertas kepada masing-masing siswa di setiap kelompoknya. Dan di dalam kertas tersebut akan dibuat sebuah pertanyaan mengenai materi yang sudah kalian pelajari. Bisa dipahami? Baik, Ibu berikan waktu 10 menit untuk sesi diskusi. Bagi ketua kelompok dimohon untuk menjelaskan materi selengkapnya kepada anggota kelompoknya. Dan apabila belum dimengerti, silahkan tanyakan kepada ketua kelompok kalian. Nanti Ibu akan berikan latihan di akhir pembelajaran. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan diskusi. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Waktu diskusi untuk sesi diskusi hari ini sudah habis. Sudah 10 menit kita diskusi. Kalian dengan anggota kelompok dan ketua kelompok sudah diskusi. Sekarang Ibu bertanya, apakah ketua kelompok sudah menjelaskan seluruh materi kepada kalian, anggota kelompoknya di masing-masing kelompok? Sudah? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Tidak? Jika tidak, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Di mana sesi tanya-jawab kali ini kita akan gunakan sistem yang berbeda. Ibu akan membagikan selembar kertas kepada masing-masing siswa di setiap kelompoknya. Nah, ini akan Ibu bagikan selembar kertas kepada kalian di masing-masing kelompoknya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian Ibu bagikan selembar kertas, selanjutnya kalian akan membuat satu pertanyaan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Pertanyaannya bebas, asalkan masih menyangkut materi pada hari ini. Ya, jadi masing-masing orang membuat satu pertanyaan, ditulis pada lembar tersebut. Ya, mengerti dengan instruksi Ibu? Berikan waktu 5 menit, jangan lama-lama. Ya. Baik, sudah selesai. Nah, jika sudah, ini yang sudah berisi pertanyaan, Ibu pinjam satu. Selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya bola salju. Nah, kertas yang berisi pertanyaan tadi silahkan kalian gulung menyerupai bola. Tidak usah sampai hancur sekali, yang penting bentuknya bola. Seperti ini. Ya, perhatikan Ibu seperti ini bentuknya. Ini seperti bola. Sudah? Oke. Kelompok 4 sudah, yang paling belakang sudah, masing-masing siswa sudah. Oke, kalau sudah semua, ini namanya bola salju. Kita namai ini dengan bola salju. Cara melemparnya atau bola pertanyaan ini nantinya akan kita lempar. Jadi masing-masing siswa akan melempar bola ini ke siswa yang lainnya di kelompok berbeda. Jadi misalkan dari kelompok 1, salah satu siswanya misalkan Putri akan melempar ke kelompok 2, di sana ada Risma. Langsung dilempar menuju ke sana. Siapapun nanti yang mendapat, dipegang terlebih dahulu bolanya. Seperti itu. Jadi nanti kalian saling melempar pertanyaan ini. Siapa yang mendapat pertanyaan, silahkan disimpan. Nanti akan Ibu berikan waktu diskusi selama 10 menit. Dan yang bisa, Ibu minta salah satu untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa? Kalau begitu, sekarang kita mulai melempar bola salju yang berisi pertanyaan ini. Ya, seperti ini kita akan lempar. Misalkan seperti Ibu akan melempar dulu ke kelompok 1. Nanti dari kelompok 1 silahkan bebas ingin melempar kepada siapa, yang penting tidak di dalam anggota kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, Ibu lempar. Bebas. Oke,
Sudah? Sekarang yang lain mengikuti, saling melempar, sehingga nanti masing-masing orang mendapatkan satu pertanyaan yang berbeda, yang berasal dari kelompok lain. Sudah? Sudah semuanya? Ya, nanti kelompok ini, kelompok 1 silakan dilempar kemana saja bebas, ke kelompok 2, 3, ataupun 4. Silakan dilempar. Jangan pandang itu teman saya, bukan. Jadi kita di sini belajar, silakan berikan pertanyaan kalian ke teman di kelompok lain. Sudah? Setelah itu, sudah semuanya mendapatkan soal? Ada yang belum dapat? Tidak? Oke. Sudah semuanya dapatkan soal. Jadi sekarang Ibu minta kalian kembali berdiskusi mengenai jawaban dari masing-masing pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Setelah itu, nanti masing-masing anggota kelompok atau perwakilan dari setiap kelompok akan mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Bisa dipahami? Ibu hanya berikan waktu 10 menit, tidak lebih. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu 10 menit. Silahkan kalian jawab pertanyaan itu. Tadi sudah dijelaskan materinya, Ibu yakin kalau kalian mendengarkan dan memahami materi dengan baik, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Bisa? Oke, waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Silahkan kalian menjawab pertanyaan tersebut. Bisa menjawab pertanyaan yang tadi dilempar atau diberikan oleh teman-teman kalian? Sudah? Apabila sudah, sekarang Ibu minta dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 secara bergiliran perwakilan anggotanya untuk menjawab pertanyaannya dan menjelaskan di papan tulis. Nah, Ibu mulai dari kelompok terakhir dulu, dari kelompok 4. Silakan satu orang maju ke depan, siapa saja bebas, untuk menjawab pertanyaan yang kalian dapatkan tadi. Hasil lempar dari bola salju yang kalian terima. Baik, kelompok 4 silakan. Siapa yang ingin maju bebas? Tidak harus ketua kelompoknya. Sekali lagi, tidak harus ketua kelompoknya. Jadi Ibu minta sekarang dari anggota kelompoknya, silakan maju mewakili kelompok kalian untuk menjawab dan menjelaskan materi atau pertanyaan yang tadi sudah kalian dapatkan. Ya, bisa? Oke. Siapa saja boleh. Baik, Doni, silakan maju ke depan, kerjakan di papan tulis dan jelaskan kepada teman kalian pertanyaannya dan juga jawabannya. Baik, tadi Doni dari kelompok 4, dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dan sudah menjelaskan dengan baik mengenai pertanyaan yang diberikan oleh lawan kelompoknya masing-masing dari bola salju yang mereka dapatkan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang belum memahami mengenai materi hari ini, mengenai materi barisan dan deret? Terutama kita di barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah paham? Sudah? Apabila sudah paham atau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu akan menyimpulkan untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sebelum Ibu tutup. Jadi hari ini kita belajar apa tadi ya? Barisan dan deret. Baik, Ibu akan buat kesimpulannya seperti ini. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai barisan dan deret aritmatika yang pertama. Oke. Barisan aritmatika terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum ke sini tadi sudah Ibu berikan pengantar terlebih dahulu mengenai namanya barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu adalah suatu pola bilangan yang memperhatikan suatu urutan tertentu. Itu disebut dengan barisan bilangan. Tapi berbeda dengan deret bilangan. Deret bilangan itu adalah jumlah antara suatu barisan bilangan. Seperti itu perbedaannya. Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari yang namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, cara mencari barisan aritmatika di sini yaitu UN atau suku ke N. Nah, caranya atau rumusnya dapat dicari dengan A plus N min 1B, di mana A ini adalah suku pertama suatu barisan. Ya, benar. Lalu N ini adalah banyak dari suku dan dikurangi 1 lalu dikalikan dengan beda. Cara mencari bedanya seperti tadi, ada sebuah soal, kalian bisa menjawab yaitu misalkan UN dikurangi UN min 1. Itu cara mencari beda dalam barisan aritmatika. Nah, bagaimana kalau deret? Deret aritmatika.
Ayo, yang bisa. Tadi katanya tidak ada pertanyaan. Pasti sekarang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Untuk mencari deret. Siapa yang bisa untuk menjawab dari rumus deret aritmatika? Ya, sebutkan n per 2, lalu 2a ya ditambah n min 1 B. Ya, ini cara mencari rumus dari deret aritmatika, atau dalam mencari deret aritmatika di sini juga bisa seperti ini. Sn sama dengan n per 2 dikali a plus un, seperti ini. Jadi apabila nilai suku ke n-nya sudah diketahui, misalkan mencari suku ke-10 dari suatu barisan aritmatika, lalu kemudian diminta untuk menentukan berapa jumlah suku ke-10 dari suatu barisan bilangan aritmatika. Jadi kita tinggal memasukkan dengan rumus ini. Seperti itu. Jadi untuk deret aritmatika. Nih, rumus-rumusnya. Dan juga tadi juga sudah memberikan perbandingan. Kalau dalam barisan aritmatika dia memiliki selisih atau beda yang sama, akan tetapi dalam barisan ataupun deret geometri dia itu menggunakan yang namanya rasio, bukan lagi selisih. Jadi kalau misalkan di dalam barisan dan deret aritmatika dia menggunakan selisih atau beda, tetapi dalam barisan dan deret geometri dia menggunakan yang namanya rasio. Seperti itu, rasio atau perbandingan suku sebelumnya, misalkan suku kedua dengan suku pertama, itu kita akan cari rasionya berapa. Seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulannya dalam barisan aritmatika dan deret aritmatika. Sudah dicatat bagi yang kurang, tapi tadi di AKS sudah Ibu berikan, nanti kalian bisa fotokopi, ingin ketua kelompoknya fotokopi, nanti silahkan dibagi ke anggota kelompoknya. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk kesimpulan dalam materi barisan dan deret geometri. Kita mulai dari barisan geometri terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah bilang bahwa barisan geometri itu memperhatikan yang namanya rasio atau perbandingan. Jadi rumus untuk mencari barisan geometri adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1, dimana A itu suku pertama, R itu adalah rasio dari barisan geometri tersebut. Cara mencari rasionya adalah R sama dengan UN suku ke N per suku ke N dikurangi 1. Seperti itu. Ini dalam barisan geometri. Karena sedikit lagi ini untuk rumus mencari deret geometri, di mana deret geometri di sini yaitu jumlah suatu barisan bilangan geometri, yang dimana dalam deret geometri di sini lebih memperhatikan yang namanya rasio, karena terdapat dua rumus, yaitu untuk mencari deret turun dan juga deret naik. Nah, seperti yang sudah tadi kalian pelajari, untuk mencari rumus geometri ini yang pertama ada Sn, jumlah suku ke N sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per gitu dibagi 1 dikurangi R, dengan syarat rasionya harus kurang dari 1. Baik, untuk rumus yang kedua, jumlah suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1, dengan syarat rasionya harus lebih besar dari 1. Jadi dalam mencari deret geometri yang harus kalian perhatikan pertama kali adalah mengenai besarnya rasionya. Jika rasionya kurang dari 1, maka kalian gunakan rumus yang paling atas. Ini rumus yang pertama dalam deret geometri. Tetapi apabila rasionya lebih besar dari 1, kalian gunakan rumus yang kedua, seperti ini. Jadi lebih memperhatikan di rasionya. Seperti itu kurang lebih kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan mengenai barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Jadi untuk melengkapi pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan latihan soal, yang dimana latihan soal ini akan sebagai tugas kalian di rumah yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Kamis. Jadi nanti pada hari Kamis silahkan kalian kumpulkan tugas kalian. Tugas kalian latihan soal ini bisa kalian kerjakan di kertas lempiran dengan menuliskan nama lengkap kalian, nomor absen, dan juga kelas kalian. Setelah itu nanti kalian kumpulkan kepada Ibu pada pertemuan berikutnya. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan, karena latihan soal ini akan Ibu jadikan sebagai evaluasi pada pertemuan hari ini. Apakah kalian sudah memahami materi atau tidak? Seperti itu. Untuk latihan soal, untuk soal-soalnya di sini ada 4 soal, sudah Ibu lampirkan di belakang lembar kerja yang tadi Ibu berikan.
Nanti mungkin bisa dicatat, nanti bisa pinjam di masing-masing kelompoknya, atau nanti ketua kelompoknya akan memfotokopi. Biar kalian punya materi juga, dan juga latihan soalnya. Ingat, tetap ditulis di dalam lembar pengerjaan. Jadi latihan soalnya tetap ditulis, baru jawabannya. Seperti itu kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu kembalikan ke kelompok 1. Jadi Ibu harap kalian dapat menerima materi hari ini, dan juga untuk tugasnya ingat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak.